Baiklah, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai pertemuan yang kedua, yaitu Association Analysis untuk algoritma a priori dan juga FP Graph di mata kuliah Machine Learning. Nah, apa itu Association Analysis? Yang merupakan salah satu metode dalam machine learning yang berfokus pada eksplorasi data. Untuk apa? Untuk menemukan hubungan atau asosiasi antar item dalam sebuah dataset. Nah, salah satu algoritma yang paling terkenal adalah algoritma a priori dan kita juga akan membahas mengenai algoritma FP Graph. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya. Jadi, apa sih yang diharapkan dari hari ini, pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar association analysis, yang perannya adalah untuk eksplorasi data transaksional. Lalu menjelaskan prinsip kerja algoritma a priori dan FP Crowd dalam menemukan frequent item set, nanti kita akan coba, dan menghitung nilai support, confidence, dan menentukan aturan asosiasi dari suatu dataset. Selanjutnya adalah menerapkan algoritma a priori dan FP Crowd untuk menganalisis pola hubungan antar item sejalan dengan konsep dasar association analysis untuk eksplorasi data transaksional menentukan hubungannya, asosiasi antar itemnya. Lalu mengevaluasi perbandingan antara a priori dan juga FP Crowd. Nah, kita langsung masuk nih ke analisis asosiasi, yaitu analisis dengan pendekatan eksplorasi data untuk menemukan asosiasi antar suatu kombinasi item dengan kombinasi item lainnya. Asosiasi analisis menggunakan konsep dua association rule. Di sini ada asosiatif antar item pada kumpulan data yang berukuran besar. Nah, kenapa sih kita pakai association analysis ini? Karena kita tahu ya di dunia ini itu dapat diterapkan pas kita belanja di supermarket. Contohnya, seberapa besar kemungkinan seorang konsumen membeli sampo juga akan membeli sabun. Nah, kalian kalau misalnya ke supermarket itu kan display barangnya udah disusun sesuai dengan kebutuhannya. Misal, kalian masuk ke roti. Berarti kan di situ akan ada roti, ada meses, mentega, dan yang lainnya. Kalian masuk ke snack-snack, akan ada snack ringan yang manis, yang asin, itu juga beda display ya, beda rak. Nah, selanjutnya mungkin di dekat kasir. Di dekat kasir itu banyak barang-barang seperti belakang ada rokok, yang pocket size, yang bakal masuk di kantong. Nah, itu tuh dianalisis berdasarkan apa sih? Berdasarkan hubungan antar item. Nah, di sini ada namanya analisis asosiasi yang dipakai karena ini bakal memungkinkan pelanggan itu misalnya dia ke buka kulkas nih. Nah, di kulkas itu akan ada berbagai macam minuman. Nah, di situ dianalisis transaksi apa aja yang terjadi dari mereka satu satu kulkas tersebut. Misalnya si pelanggan ini ngambil susu Milo, ngambil susu Ultra. Nah, susu Milo dan susu Ultra jika kemungkinan seseorang konsumen tersebut membeli dua barang itu secara bersamaan, maka pengambilan keputusannya adalah dua barang tersebut didekatkan secara berdekatan agar konsumen itu lebih tertarik, lebih intuitif untuk nggak usah mikir, langsung aja pilih dua barang tersebut, susu Milo dan susu Ultra gitu, langsung diambil dalam satu transaksi. Nah, selanjutnya, dengan adanya analisis asosiasi, itu kita akan menerapkan yang namanya algoritma. Di sini ada algoritma a priori untuk mencari kombinasi barang yang sering muncul bersama dalam data transaksi. Di sini akan ada frequent item set, lalu akan ada nilai support dan nilai confidence-nya. Prinsip dari algoritma a priori adalah jika suatu kombinasi sering muncul, maka bagian-bagiannya juga pasti sering muncul. Jika suatu kombinasi sering muncul, misalnya tadi susu Milo, susu Ultra itu sering muncul, maka bagian-bagiannya juga pasti sering muncul. Misalnya dari kedua susu Ultra dan susu Milo itu akan ada eh, susu lainnya yang ikut sering muncul dibeli dalam satu kali transaksi. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari si algoritma a priori ini.
Nah, tentunya kelebihannya mudah dipahami dan diimplementasikan, sangat cocok untuk dataset yang kecil dan juga sedang. Membantu menemukan pola untuk strategi bisnis. Kekurangannya lambat untuk dataset besar, membutuhkan memori besar, dan kurang cocok untuk data yang kompleks dan non-transaksional. Kenapa kekurangan a priori ini ada? Karena a priori itu diklasifikasikan sebagai semuanya itu dihitung dulu kombinasinya. Kombinasinya, nilai supportnya dihitung terlebih dahulu. Nah, karena itu nanti kita akan mencoba mengenai algoritma FP Grout yang menemukan solusi dari kekurangan si a priori ini. Nah, selanjutnya akan ada banyak terminologi di asosiasi analisis dan juga algoritma a priori, seperti support. Nah, kita udah mention nih dari tadi, apa sih nilai support itu? Support itu adalah ukuran seberapa sering suatu item atau item set muncul dalam kumpulan transaksi. Nah, kalau misalnya di algoritma a priori ini, support dihitung sebagai rasio antara jumlah transaksi yang mengandung item set tertentu dengan total jumlah transaksi dalam dataset. Misalnya, di sini X-nya adalah susu Milo. Nah, N transaksinya adalah seberapa banyak sih susu Milo ini dibeli dibeli dalam semua transaksi yang ada susu Milonya. Selanjutnya adalah confidence. Berbeda dengan support yang ukuran seberapa sering suatu sistem, lalu confidence adalah ukuran kekuatan hubungan antar dua item dalam aturan asosiasi. Confidence mengukur seberapa besar kemungkinan bahwa jika suatu item A muncul dalam transaksi, maka item B juga muncul. Nah, di sini kan kita udah ngitung tuh si support. Support dari susu Milo dibagi dengan semua transaksi yang ada susu Milonya. Sekarang kalau di confidence, ini kekuatan hubungan antara dua item. Misal tadi susu Milo dan susu Ultra. Nah, itu dihitung keterhubungannya. Jadi di sini, seberapa besar kemungkinan bahwa jika suatu item A muncul dalam transaksi, maka item B juga muncul. Nah, kita hitung seberapa persen sih kalau misalnya kita beli susu Milo, si pelanggan itu bakal beli susu Ultra juga. Nah, itu kita hitung berapa persennya. Selanjutnya ada namanya item set. Item set adalah kumpulan item yang terdapat dalam suatu transaksi. Nah, misalnya aku, Oriza, membeli eh, beberapa item dalam satu kali transaksi. Pas aku masuk ke supermarket nih, aku beli di section section roti, aku bakal beli susu dan juga roti. Nah, pelanggan lain bakal beli telur, keju, dan mentega. Nah, ini kan dua transaksi yang berbeda ya, antara aku dan pelanggan yang lain. Nah, ini akan dihitung untuk menganalisis si konsumen tersebut tuh cenderung lebih bakal intuitif, nggak usah disuruh, tapi langsung ambil gitu untuk produk-produk item yang akan ditargetkan. Nanti kita hitung seberapa besar sih confidence-nya, ukuran kekuatan hubungan antara dua item atau lebih dalam aturan asosiasi. Nah, selanjutnya ada key item set. Key item set ini adalah item set yang terdiri dari eka item. Nah, satu item set itu kan susu roti mentega. Di sini, susu roti adalah dua item set. Sedangkan untuk telur keju mentega itu tiga item set. Nah, selanjutnya ada frequent item set. Ini adalah kombinasi item set yang sering muncul dalam dataset transaksi. Ini ada minimum support 40% dan item susu muncul dalam 50% transaksi. Maka item set ini dianggap sebagai frequent item set. Sebaliknya, jika item set telur mentega hanya muncul 30% transaksi, maka item set ini tidak memenuhi syarat sebagai frequent item set. Nah, frequent item set ini yang memiliki persen kemunculan terbanyak dari suatu transaksi dilakukan data tersebut. Selanjutnya adalah count. Count adalah jumlah kemunculan suatu item set dalam transaksi. Misalnya, di suatu dataset ada 10 transaksi. Nah, item setnya itu ada roti susu. Ini berarti dua item set yang muncul dalam 5 transaksi. Nah, kita hitung count-nya adalah 5 transaksi dan supportnya itu adalah total jumlahnya 10 transaksi, maka supportnya bernilai 50% untuk dua item set roti dan susu. Karena tadi diingat lagi ya, support itu adalah ukuran seberapa sering suatu item muncul dalam kumpulan transaksi.
Selanjutnya ada algoritma FP Growth. Algoritma FP Growth atau Frequent Pattern Growth. Nah, karena judulnya adalah frequent pattern, jadi kita akan menganalisis mengenai frekuensi dari pola yang muncul di algoritma FP Graph. Di sini tujuannya adalah untuk mencari kombinasi item yang sering muncul dalam data transaksi. Sama aja sih, seperti a priori. Tapi bedanya, FP Growth ini tidak membuat banyak kombinasi kandidat sehingga prosesnya lebih cepat. Nah, di sini cara kerjanya, data akan disusun dalam bentuk FP tree, frequent pattern tree. Jadi nanti kita buat pohon dulu nih untuk si FP graph ini. Dari pohon tersebut, sistem mencari kombinasi item yang sering muncul, lalu menghasilkan frequent item set tanpa proses perhitungan berulang seperti a priori. Ya, jadi di FP graph ini nggak usah ada perhitungan berulang seperti a priori. Kelebihannya, FP Growth ini lebih cepat dari April, lebih hemat memori, cocok untuk dataset besar. Kekurangannya, FP Growth ini agak lebih kompleks untuk dipahami struktur FP3-nya. Tapi dengan memahaminya satu kali, itu bisa langsung menjawab solusi dari a priori yang berat kalau di coding. Dan karena kandidat kombinasinya kan banyak ya kalau a priori. Kalau di FP Graph, kita sudah memetakannya dengan pohon FP3. Untuk implementasi lebih sulit dibanding a priori. Tapi nanti kita akan coba untuk implementasinya secara sederhana ya. Lalu ada terminologi dalam algoritma FP-Graph. Di sini ada FP3, struktur data berbentuk pohon untuk menyimpan data transaksi yang sudah diringkas. Ini menemukan pola tanpa membuat banyak kombinasi seperti a priori. Lalu ada header table, daftar item yang sering muncul. Nah, ini akan diurutkan berdasarkan support tinggi. Jadi, kita urutkan berdasarkan prioritas paling muncul, paling banyak muncul dulu. Selanjutnya ada prefix bagian awal atau jalur awal dalam FP3 yang menjadi dasar pembentukan pola baru. Prefix ini adalah jalur. Jika ada jalur roti susu mentega, maka roti susu bisa menjadi prefix untuk mencari pola berikutnya, yaitu mentega. Lalu ada sufiks. Sufiks adalah item terakhir yang sedang dianalisis untuk mencari pola yang berhubungan dengannya. FP growth ini yang paling bawah itu kan adalah mentega. Nah, sufiksnya adalah mentega. Lalu kita cari jalurnya untuk dari roti susu ke mentega, disebutnya prefix. Selanjutnya adalah conditional pattern base. Di sini adalah kumpulan jalur dalam FP3 yang berhubungan dengan satu item tertentu. Lalu ada conditional FP3 yang baru aja dibentuk dari conditional pattern base. Nah, di sini itu kita akan melihat dari frequency item set. Maksudnya menemukan frequent item set. Frequent item set sama ya kayak a priori, tapi di sini bedanya itu FP-Graph menemukannya tanpa proses candidate generating berulang. Jadi kombinasi kandidat yang di a priori itu nggak perlu untuk si FP-Graph ini. Nah, kita langsung masuk ya ke studi kasus algoritma a priori. Di studi kasus algoritma a priori, ini kita punya nih case-nya dari si Nailong. Nailong adalah juragan swalayan di swalayannya yang terdapat 8 transaksi pembelian. Bantu Nailong mencari pola pembelian pelanggan. Nah, untuk itu kita akan menggunakan analisis asosiasi dengan ketentuan minimum support 25% dan minimum confidence 60%. Nah, yang perlu dicatat adalah kita punya supportnya 25%, lalu ada minimum confidence-nya 60%, dan juga ada 8 transaksi. Tujuannya untuk apa? Mencari pola pembelian dari si pelanggan. Oke, selanjutnya di sini terdapat nih transaksinya. Ada transaksi dari item-item berikut. Nah, di sini ada item transaksi ID-nya ada 8 transaksi. Itemnya ada sabun, sampo, face wash, parfum. Kita masuk ke langkah satu dari si a priori satu item set ini ya. Nah, kita bakal menghitung supportnya dulu. Support adalah ukuran dari eh,
Nah, selanjutnya itu, oh ya, kita kan bakal menghitung support ya. Nah, support di sini itu akan dihitung berdasarkan ukuran seberapa sering suatu item muncul dalam kumpulan transaksi. Nah, di sini misalnya nih si sabun ini. Sabun ini kan ada 5, transaksinya 5. Lalu supportnya itu 62,5%. Dapat dari mana sih? Nah, sabun ini kita hitung nih. Sini ada sabun satu, sorry. Di sini ada sabun satu, terus kita cari sabun lagi ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena kita udah punya 5, countnya itu 5 sabun, maka kita tulis di sini 5. Begitupun kita akan melihat bahwa nilai supportnya adalah dengan rumus 5 dibagi 8 dikali 100% sama dengan 62,5%. Oke, selanjutnya mungkin kita coba dari yang face wash ya. Face wash ini ada 4 kalau kita hitung. Emang benar, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 ini, ya udah 4 dibagi 8. Kenapa 8? Karena di sini kan ada, sebentar. Karena di sini kan ada 8 transaksi nih, 1 sampai 8. Nah, habis itu dikali 100 sama dengan kita nemu nih 50%. Begitu seterusnya untuk satu item set. Lalu selanjutnya, ini kan dari si satu item set ini, kita akan mencari em, mengenai semua hal yang memenuhi support. Supportnya adalah 25%. Maka pasta gigi ini kan supportnya 12,5% ya. Berarti dia nggak memenuhi dong. Makanya item set yang pasta gigi ini akan dieliminasi. Soalnya kalau misalnya ini udah dieliminasi, kita udah bisa dapat nih eh, ap- it- satu item setnya. Oke, kita lanjut. Karena item set pasta gigi tidak memenuhi minimal skor 25%, maka item set tersebut akan dieliminasi. Nah, kita udah dapet untuk data ini. Data dari item set satu item set. Nah, langkah kedua adalah kita menentukan 2 item setnya. Di 2 item set ini, itu kita akan mulai menghitung seperti pelangi, seperti pelangi. Jadi, ini kan ada sabun, sampo, face wash, dan parfum. Nah, kita bikin aja nih. Nah, lalu selanjutnya, kita kan bakal ke langkah kedua a priori untuk menentukan 2 item set. Nah, ini kan tadi udah dimention ya bahwa kita akan melakukan eh, kombinasi pelangi. Jadi, kita tinggal bikin aja nih dari sabun ke sampo, sabun sampo, terus sabun face wash, sabun face wash, terus parfum, sabun parfum. Nah, selanjutnya dari si samponya, selanjutnya sampo, sampo face wash. Kenapa nggak sampo sabun? Karena kan udah ditulis nih sabun dan sampo sama sampo sabun itu kan sama ya. Lalu sampo parfum, sampo face wash, dan sampo parfum. Yang terakhir adalah si face wash sama parfum. Cuma satu, face wash dan parfum. Nah, kita hitung nih. Kita balik lagi ke soal. Ke soal yang di atas. Nah, di sini kan ada sabun sampo nih. Udah kita bikin jadi 2 item set. Tapi kita bakal annotate untuk si data ini ya.
Nah, di sini ada sabun sampo, berarti satu. Sorry, berarti ada satu. Terus sabun sampo lagi cari. Ini ada sabun dan juga sampo. Berarti ini ada dua sekarang. Terus cari lagi nih sabun sampo. Ini ada berarti ada tiga. Nah, countnya untuk sabun sampo ini adalah tiga. Nah, begitu seterusnya sampai semuanya terpenuhi. Misal mau, oke deh kita coba lagi. Satu kali lagi ya. Kita hitung untuk mencari dari si sampo parfum ini ya, sampo parfum. Nah, kita cari. Ini ada sampo dan juga parfum. Satu. Terus ada sampo dan juga parfum ini. Berarti ada dua. Terus sekarang ada lagi nggak nih sampo parfum? Nggak ada. Berarti benar ya, di sini countnya adalah dua. Nah, dihitung aja eh, dengan cara menghitung nilai support. Nah, cara menghitung nilai support adalah seperti yang di atas ini. 5/8 kali 100%, 62,5%. Jadi NX dibagi N transaksi. Nah, di sini itu ada misalnya dua. Dua dibagi dengan jumlah transaksi. Dua dibagi jumlah transaksinya. Oh, wait. Jadi 2 dibagi 8, 2 dibagi 8 dikali 100%. Hasilnya adalah nilai supportnya sebesar 25%. Begitupun untuk kaum yang lain. Nah, dapat 8 ini dari mana sih? Dari, kita bakal dapat 8 itu dari sini. Transaksinya berjumlah 8. Selanjutnya, karena kita udah berhasil menemukan dua item set dari semua dari satu item set yang lulus, itu kita akan masuk ke eliminasi. Nah, karena di sini face wash dan juga parfum tidak memenuhi minimal support 25%, maka dia akan langsung dieliminasi. Jadi si face wash parfum ini bakal dieliminasi karena dia di bawah 25% ya minimal support. Nah, maka kita udah menemukan nih dua item setnya yaitu ini. Nah, selanjutnya kita akan ke tiga item set. Tiga item set ini adalah dari gabungan di sini kita kombinasikan semua. Kita coba untuk kombinasikan. Nah, selanjutnya di tiga item set ini kita bisa menganotasikan dari si dua item set. Nah, di sini kan ada sabun, sampo, dan juga face wash. Nah, ini kita bisa petakan untuk mengambil langsung nih ketiga item ini. Selanjutnya untuk kita kan udah ada sabun, sampo, face wash. Kita akan mengambil untuk memetakan dari si sabun, sampo, dan juga parfum. Nah, atau lebih gampangnya, kita bisa lihat aja nih dari si transaksinya ini. Kita lihat adakah yang tiga, tiga kali transaksi. Nah, ternyata ada nih dari si T4 ini, sabun, sampo, face wash, sabun, face wash, sampo. Nah, biar lebih gampang, kita lihat aja dari si data transaksi ini ya. Di sini ada T4 yaitu sabun, face wash, dan juga sampo. Lalu ada yang tiga lagi adalah ini. Karena face washnya udah ada, berarti kita ambil aja yang sabun, sampo, dan juga parfum ini. Nah, udah gitu kita masukin aja dari T4 masuk ke sini, dan dari T7 masuk ke sini. Nah, kita hitung seberapa seberapa ini sih, seberapa munculnya gitu ya. Kita hitung count-nya. Itu kita bisa lihat bahwa kemunculannya itu sebesar untuk sabun, sampo, face wash. Ada dua kemunculan nih dari si T4 dan juga si T7 sabun, sampo, sabun, face wash. Nah, untuk sabun, sampo, parfum banyak munculnya hanya di satu kali, di T7 aja. Sabun, sampo, dan parfum. Nah, kita tuliskan nih untuk yang orange kita tuliskan di sini dan untuk yang merah ini sabun, face wash, sampo kita masukkan ke sini. Setelahnya, setelahnya untuk ini kan ada dua nih, satu dua, ini kan satu. Nah itu dihitung supportnya seperti biasa ya, dua
count-nya dibagi transaksi ini, lalu dikali 100%. 2 dibagi 8 dikali 100% sama dengan 28, 5%. Nah, yang memenuhi support hanya si sabun sampo face wash. Maka sabun sampo face wash ini akan masuk ke nilai dari yang memenuhi nilai support. Item setnya akan dihitung adalah sabun sampo face wash. Nah, selanjutnya kita masuk ke 4 item set. Di 4 item set, kita bisa lihat lagi nih untuk ke transaksinya. Di transaksinya yang ada 4 item set yang mana sih? Berarti kan yang ada 4 item set cuma satu kali transaksi nih, si T7 doang. Berarti kalau misalnya si T7 doang, itu kan cuma satu kali transaksi ya, maka supportnya itu di bawah 25%. Dengan itu, si item set yang berjumlah 4 item set ini tidak memenuhi minimal support 25%, maka proses dihentikan dan kembali ke item set sebelumnya di 3 item set. Nah, kita akan menghitung confidence-nya itu dari si 3 item set. 3 item set ini ada apa aja? Ada sabun, sampo, face wash dengan supportnya itu bernilai 25%. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan confidence. Karena kita udah punya 3 item set yang menjadi final, yaitu sabun, sampo, dan face wash sebesar 25%. Kita langsung lanjut aja di perhitungan confidence. Nah, misalnya nih, dari sabun, sampo, face wash ini kita, apa ya, kita bikin inisial ya. Di sini keterangannya, sabun, sampo, face wash itu S untuk sabun, M untuk sampo, dan juga face wash untuk F. Nah, di sini kita hitung SM. Orang yang, gini cara bacanya. Orang yang membeli sabun dan juga sampo, apakah membeli face wash juga? Kita hitung nilai support dan kita hitung nilai confidence-nya. Karena kita udah tahu nilai supportnya itu sebesar 25% di sini. Maka bisa kita tuliskan 25% semua. Dengan cara dari mana sih tahu si interpretasi item setnya ini nih yang ada segini banyak. Itu kita carinya dengan cara pelangi lagi seperti ini. Kan S M F S ke M. Berarti sini SM. Lalu S ke F. Berarti di sini SF. Lalu ada M ke F. Berarti sini FF. Nah, FMS-nya ini adalah yang tidak termasuk dari si SM, si pelangi ini. Atau cara gampangnya lagi adalah kita lihat lagi nih di item set yang kedua. Di item set ini kan udah ada sabun sampo, sabun face wash, sabun parfum, dan sabun face wash. Ya ada lah pokoknya ini disebutin satu-satu. Nah, ini kita pasangkan dengan item set yang satu item set ini. Makanya, makanya di sini interpretasi item setnya itu bakal ada 2 item set digabung disanding dimaksudkan untuk memiliki keterhubungan dengan si satu item set. Lalu selanjutnya, kenapa yang di sini satu item set dulu, baru 2 item setnya? Karena dari perhitungan pelangi tadi, itu kita juga mencari requirement item setnya untuk menguji satu item setnya dulu, baru disandingkan dengan keterhubungan dari 2 item setnya. Nah, selanjutnya, karena kita udah mengetahui keterhubungan antara si 2 item set dengan si satu item set ini, kita akan menghitung support dan juga confidence-nya. Supportnya dapatnya dari mana? Dari sini, 25%. Dan dari untuk yang satu item, dan dari untuk confidence-nya itu dihitungnya seperti ini. Misalnya item set finalnya ini kan adalah 3 item set ya. Di sini item finalnya adalah 3 item set yang akan dilakukan perhitungan confidence. Nah, jadi semua dari si samples
sabun, sampo, face wash ini kita cari keterhubungannya antar masing-masing item set. Di sini karena finalnya adalah 3 item set, berarti keterhubungannya adalah dari 2 item set dan juga 1 item set. Selanjutnya, kita akan hitung si confidence-nya. Nah, ini udah ada contoh perhitungannya. Mungkin kita bisa coba untuk perhitungan. Di sini kan ada SMF yang ke satu. SM. Kita menghitung SM. Nah, coba kita hitung yang MF ya. Yang MF ini. Berarti kita bakal menghitung si MF ini. MF ini itu sebagai pembagi adalah berapa kali sih dia muncul. Si sampo dan face wash ini berapa kali dia muncul di item set yang kedua. Nah, kita bisa cari ke atas ya. Item set yang kedua bahwa si sampo dan face wash ini muncul sebanyak 3 kali nih. Si sampo face wash ini muncul sebanyak 3 kali. Nah, dengan begitu berarti kan si sorry, berarti kan di 2 item set itu kita ketahui bahwa si MF ini munculnya sebagai 3 kali. Nah, berarti kita langsung aja nih tulis untuk rumusnya. S, M, F sama dengan supportnya. Supportnya ini dapatnya dari mana? Dari si SMF yang 3 item set. Dibagi dengan eh, SM. Oh, sorry. Kita kan tadi habis lihat sampo dan face wash ya. Berarti dibagi 2 item set si MF. Nah, nilai dari count masing-masingnya itu berapa? Kalau si SMF itu kan nilainya adalah tadi 25%. Berarti dia akan muncul sebanyak 2 kali dalam transaksi. Dan untuk sampo dan juga face wash, ini dia muncul di 2 item set count-nya sebanyak 3 kali. Berarti 2/3 dikali 66,7. Dikali 100%. Hasilnya adalah 66. Nah, ini hasilnya 66. Kita masukkan di confidence, nilai confidence. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mencari yang di depannya ini 1 item setnya dulu. Berarti kita akan langsung masuk ke kemungkinan yang si 1 item setnya ini sebagai pembagi. Ya udah kita lihat aja nih. Tadi kan sabun it. Oke, yang face wash lagi ya. Yang face wash itu kemunculan itemnya ada 4 kali dalam sekumpulan transaksi. Berarti di sini SMF dibagi dengan F. F itu face washnya. Berarti nilai supportnya itu kan 25%. Berarti dibagi 2 dibagi face washnya ada 4. Berarti karena 2/4 dikali 100 itu adalah 50%. Nah, kita dapat nih SM, untuk si F face wash, keterkaitan dengan sabun dan juga sampo sebesar confidence-nya adalah 50%. Nah, ini akan kita interpretasikan selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke yang namanya aturan asosiasi. Karena yang memenuhi nilai support dan confidence-nya itu sebesar 25% dan juga 60%, maka yang memenuhi nilai confidence-nya harus di atas 60%. Di sini yang tereliminasi adalah yang item set 1 ini semua tereliminasi ya. Jadi kita akan pakai dari yang si 2 item set aja yang ini. Nah, ini akan kita pakai untuk aturan asosiasi. Nah, apa sih interpretasinya? Interpretasinya adalah jika seseorang membeli sabun dan sampo sebanyak 66,7 transaksi, akan ada juga yang membeli face wash. Lalu jika seseorang membeli sabun dan face wash sebanyak 66,77% transaksi, probabilitasnya akan membeli sampo juga.
Begitu seterusnya untuk diinterpretasikan dengan tujuan tadi kita membantu Nailong mencari pola pembelian pelanggan ya guys. Jadi untuk aturan asosiasi ini disesuaikan dengan tujuan dari si kasus itu tuh untuk apa? Untuk apa? Menggunakan sekarang algoritma a priori. Nah, langkah yang terakhir adalah lift ratio. Lift ratio ini untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar produk. Jadi lift ratio ini confidence A itu dari confidence dibagi dengan support. Nah, ini tuh untuk menunjukkan dari ketiga ini kan persennya sama nih. Ketiga ini persennya sama, tapi mana sih yang harus diprioritaskan oleh si Nailong dalam melakukan analisis dari pola pembelian si pelanggan itu. Nah, karena tujuan machine learning adalah untuk membantu keputusan, membuat keputusan, maka kita akan membuat mengenai apa yang diprioritaskan lebih dahulu. Nah, cara hitungnya adalah SMF itu kan 0,25 berarti 25% dibagi dengan 375 dibagi 0,5. Dapat dari mana? Dapat dari SMF dibagi dengan nilai dari confidence yang si SM dan juga F. SM itu kan confidence-nya sebesar 37,5% ya. Ini di sini. SM, sabun dan sampo, 37,5%. Dibagi dengan nilai 50% itu dapat dari, nah untuk si ini itu SM, ya jadi atasnya ini adalah SMF, lalu bawahnya adalah SM dan juga F. Nah, karena di sini ada tiga item set, ini SMF, lalu yang ini adalah SM, dan ini adalah F. Begitupun yang di bawahnya ya guys. Misalnya di sini adalah SMF, ini juga SMF, berarti didapatnya dari si tiga item set. Lalu di sini ada 0,375 nya dapat dari mana? Dari MF. Dan yang terakhir adalah dari S. S ini dapatnya dari satu item setnya. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan nih nilai lift-nya, yaitu sebesar di sini. Nah, artinya kalau misalnya di atas satu menunjukkan korelasi positif item A dan B sering dibeli bersamaan. Nah, tentunya habis itu kita bakal melakukan kesimpulan, menarik kesimpulan bahwa ketiga produk sabun, sampo, dan face wash memiliki hubungan pembelian yang kuat sehingga pelanggan cenderung membeli produk-produk tersebut secara bersamaan. Dan Nailong dapat memanfaatkannya untuk strategi promosi atau penataan produk berdekatan. Secara khusus, untuk sabun, sampo, dan juga face wash memiliki nilai lift tertinggi, yaitu 1,33, yang berarti kombinasi sabun dan sampo meningkatkan probabilitas pembelian face wash sebesar 1,33 kali lipat dibandingkan jika pelanggan membeli face wash secara acak. Nah, ini bisa jadi solusi juga buat Nailong bahwa bisa bikin sabun plus sampo free gratis gratis face wash gratisnya face wash atau bisa juga untuk sabun dan juga sampo serta face wash itu didekatkan secara sebelahan lebih dekat gitu maka ini akan lebih besar 1,33 kali lipat bahwa si pelanggan tersebut akan membeli face wash tanpa harus membeli face wash secara satu kali transaksional aja. Nah, seperti itu untuk analisis a priori. Video selanjutnya akan membahas mengenai analisis algoritma menggunakan FP Crowd untuk untuk asosiasi analisis.